Jadi kita berharap gerakan-gerakan ini kemudian menjadi pilar dari beberapa garda terdepan di dalam membentengi akidah. Makassar. Sebenarnya nggak harus Makassar sih. Kalau misalnya hidayah itu ada di kota lain, contohnya di Medan, Jakarta. Kita ini mereka sudah menempuh jalan seperti itu. Kita ini sebenarnya harus lebih kuat dari mereka. Kita harus bisa, jadi kita harus bisa membantu mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Makassar Mualaf Center Indonesia, MMCI. Hari ini kita kedatangan orang yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu. Sebenarnya beliau adalah pernah sangat fenomenal sekali, dan saya kira sampai sekarang pun karena beliau ini yang pernah menghadirkan Dr. Zakir Naik datang ke Makassar. Tapi saya tidak mau wawancara itu dulu karena saya mau dulu dari awal ya ketertarikan Pak Ustaz Jumsar, bagaimana sampai bisa bergabung, tertarik dan punya keinginan untuk bergabung dengan Arimatea. Dan pertanyaan awal saya ingin mulai dari kapan ini Pak Ustaz tertarik sama ceritanya mualaf ini. Jadi kalau Pak Ustaz tidak keberatan, kapan itu kita punya keinginan untuk bisa bergabung atau tertarik untuk membantu orang-orang menemukan jalan yang lurus? Baik. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita mengucapkan syukur Ibu Niar, alhamdulillah. Karena tidak pernah terfikirkan sih. Tidak pernah terfikirkan kita akan duduk di sini. Perjalanan panjang sih, panjang. Karena kami juga tidak pernah menyangka, tidak pernah berpikir kok kami diberi amanah yang sebesar dan seberat ini. Sementara background kami anak STM, sekolah STM, setelah STM kerja di hotel, perhotelan, 19 tahun malah kami di dunia entertain. Dan tidak pernah sama sekali terpikir akan bergelut dalam dunia dakwah seperti ini. Nah, dari itulah kami sering ada pertanyaan teman-teman, kok Pak Jumsar semangat sekali nih urus dakwah seperti ini. Tapi tunggu dulu Pak Ustaz, saya mau tanya dulu, karena kita bilang 19 tahun di entertain di Makassar Golden. 7 tahun. Makassar Golden 7 tahun. Kemudian di Quality Hotel 12 tahun. 12 tahun. Terus berarti sambil kerja, sambil apa ini sampai bisa tertarik sama sambil kerja? Apa yang membuat kita tertarik? Nah, kita ada di dunia ya tanda kutip lah ya, banyak hura-huranya. Ya, apa yang membuat perjalanan kehidupan kita 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun ini tentunya tak lepas daripada mungkin keindahan skenario daripada Allah yang memperjalankan kita menapaki perjalanan kehidupan. Dan memang setelah kami runut-runut ke belakang, memang kami sejak SMP dulu, SMP kelas 1 senang pas kelas kami di SMP Negeri 1 hampir seimbang Islam Kristen. Kami sering diskusi tentang agama. Ada teman yang non Muslim, itu asik. Jadi sering kami berjalan ngobrol tentang, dia ngobrol tentang Kristennya, kami ngomong dengan Islamnya. Nah, rupa-rupanya di sini skenarionya Allah memperjalankan kita. Ini kata kuncinya berarti awal di SMP itu Ibu. Terus kemudian dulu kami juga STM. Setelah sekolah di STM, tamat STM, kerja. Nah, salah satu juga kesenangan kami dulu itu ke toko buku. Nah, di toko buku itu kami kok kalau membahas tentang Nabi Isa, Injil, memang tertarik, ada ketertarikan dari dalam.
dan tidak pernah kan Arimatea belum ada. Iya. Disitulah mulai SMP sering ngobrol, setelah itu ke toko-toko buku. Pokoknya ada yang tertulis Nabi Isa, Injil, selalu kami beli, selalu kami beli di situ. Itu juga belum kami sadari, kami sadari. Kok kami beli, senang aja, senang aja Injil, membahas tentang Nabi Isa. Jadi beli Injil, sempat beli Injil. Enggak, yang membahas itu tentang bagaimana Nabi Isa. Ada ketertarikan. Nah itu, apalagi setelah itu kami dulu penggemar bukunya Ahmad Deedat. Iya. Wow, keren sekali itu. Ahmad Deedat, sebelum kenal Arimatea, buku-buku Ahmad Deedat atau CD-CD. Dulu kan banyak CD-CD-nya dijual di Cordova, di Bursa Uhwa. Itu yang sangat terus menarik. Kemudian memang perjalanan biografi Ahmad Deedat itu juga yang membuat kami, karena setahu kami, mudah-mudahan tidak salah, Ahmad Deedat anak seorang penjual garam. Yang sering pulang mondar-mandir di Afrika, di Ejek. Iya, betul. Nah, di Ejek, nah dia tertarik itu. Dia tertarik untuk belajar. Nah, itu autodidaknya beliau itu yang terus kami, termasuk yang membuat power di kami ini. Sebenarnya guru pertama kami itu di Ahmad Deedat. Senang itu nontonnya dari kan dulu ada CD-CD dijual itu. Oh, belum ada YouTube, top YouTube-nya ya. Belum. Iya, CD-CD. Itu hanya CD-CD ya, Ahmad Deedat. Nah, itu yang sering kami beli. Sampai buku terakhirnya, karya terakhir mungkin Choice ya itu juga alhamdulillah banyak menginspirasi orang untuk memeluk Islam setelah kami pinjamkan itu. Jadi perjalanan itu, jadi sejak SMP, setelah SMP beli bukunya Ahmad Deedat. Jadi maaf, ini saya bertanya lagi. Jadi waktu kita di hotel memang sudah ada orang yang kita giring atau belum? Nah, atau ini waktu masih kerja di hotel. Ya, apa ya? Sering tertarik dengan orang non muslim gitu loh. Iya. Entah apa, tapi belum ada niatan bilang visi misi Arimatea apa berdakwah ke non muslim. Hanya senang dato berkomunikasi, senang aja mereka berkomunikasi dengan non muslim itu. Terus? Nah, tapi setelah berjalan waktu muncullah CD-CD Arimatea. Nah, itu belum kami kenal, senang aja. Oh, jadi maaf Pak Ustaz. CD Arimatea berarti belum muncul di YouTube. Belum. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun berapa ya? Masih 2000-an lah. Oh. Ya, yang jelas ada CD-CD Arimatea. Nah, kami senang sekali beli. Senang sekali beli itu buku-buku CD-CD-nya Arimatea. Karena memang di situ kami punya apa ya? Orang bilang senang banget kalau dibilang membahas Nabi Isa. Nah, itu terus tumbuh kerisauan kenapa ini. Senang dengan orang-orang non muslim. Belum bilang supaya dia masuk Islam, tidak, hanya senang aja ngobrol. Terus Ustaz selanjutnya habis nonton itu? Nah, disitulah mulai mengarah. Ada pengetahuan kan, berarti sudah baca buku. Iya, sudah baca buku. Sudah nonton Ahmad Deedat, sudah kemudian CD Arimatea. Nah, masuklah ke pembahasan. Berarti sudah dibilang ada fondasi, ada dasar ya. Iya. Sudah ada pijakan untuk kalau misalnya kita berdebat sama ini ada gitu. Ya barangkali gitu ya. Iya. Sebenarnya kami sendiri pribadi dengan istilah debat itu sangat tidak nyaman buat kami sendiri untuk pribadi nih ya, untuk pribadi Jumsar sangat tidak nyaman kalau dibilang debat. Sering diskusi. Makanya sering orang bertanya, Pak Jumsar bagaimana caranya dakwah ke non muslim kok bisa? Saya bilang modalnya ndak ada sebenarnya, saya modalnya senyuman. Senyuman, kemudian akhlak, etika, ada istilah berikan perhatian sepenuhnya ke dia apa. Itu care modalnya care aja, modalnya senyuman aja kalau kami berusaha seakrab mungkin tanpa ada tendensi bahwa nanti dia masuk Islam apa. Biarkan dia lah. Biarkan dia natural. Iya, natural aja. Di sini pondasinya sebenarnya yang mungkin kami bisa sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa ada ketertarikan menyampaikan ini Islam setelah melihat misalnya ada salah seorang, ini kok orang baik sekali nih. Ini apa ya dibilang kalau kami punya kiatnya, resepnya, resep.
kalau kami Sayang ya kalau lihat Sayang. orang baik. jika Kalau kita berteman, Iya. bersahabat, akrab, kasihannya ini orang ini Iya. tinggal satu aja, sayang banget kalau dia tidak Ah. memeluk Islam. Nah ini yang Betul-betul saya bisa merasakan Iya. seperti itu Pak, tabe, karena tabe. minggu lalu itu saya olahraga di Akbar. Karmusi. Ada bapak-bapak sama anaknya perempuan. Itu seperti itu. Dia melakukan hampir yang Islam lakukan. Dia bilang saya dalam keadaan susah itu Allah saya bersedekah. Akbar. Dan saya bersedekah itu yang saya tadinya sudah mau bangkrut itu bangkit lagi. Jadi saya sangat percaya. Jadi setiap kali dia berbicara, Pak itu loh yang Bapak lakukan itu semua sudah Islam. Ini. Ya dilakukan orang Islam, tapi dalam hati saya kasihannya ini Bapak kok dong. Ya, kasihannya ini Bapak karena Ya itu dia sudah akhlaknya bagus, perilakunya, dari perilakunya, dengan kehidupan dengan kesehariannya. kehidupan sehari-hari Nah. dan itu dia tidak sama dengan lisensinya nggak ada gitu loh. Tiketnya buat masuk itu sebenarnya sudah ada. Sertifikatnya belum dia miliki. Iya, sertifikat itu dia belum miliki. Lisensi untuk masuk itu bawa buktinya. Dia itu Nah tadi. inilah Bu yang ini power utama kenapa Iya. kami ada kesedihan, ada kerisauan, ada kegelisahan. Sayang sekali ini orang. Dia begitu baik Iya. dan aduh itu tadi kita bilang Iya. lisensinya. Saya saja sendiri punya misi sendiri itu. Iya. Bagaimana kalau kita mungkin ya saya punya bagaimana kita ini apa misi saya bisa jadi misi tak. Apa misi orang lain Ketemu kita Ki, ketemu karena kan kita cuma tidak harus sama Jakarta. kita tidak harus punya baju yang sama, bendera yang sama, tapi kita punya tujuan yang sama bagaimana membawa Visi-misinya orang sama. ya supaya dia bisa menemukan jalannya untuk pulang. Inilah. Jadi dia bilang pulangnya itu bisa nyaman, bisa enak. Bisa kayak ketemu. Iya, bisa ketemu. Sama-sama kayak kodok di surga. Sama-sama Saringan. ke dalam barisannya Rasulullah Iya. sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebenarnya Iya. apa ya? Jadi ini itu yang sebenarnya tujuannya kita hidup ini jaket apa saja dia pakai, rompi apa Ya. saja atau benderanya Ya. lembaga apa saja. Jadi Yang penting tidak tujuannya ada. kita ajak orang. Iya, ayo. kita aja orang jadi begini. Kita punya bendera, kita punya jaket, kita punya satu visi, tapi kita tidak ada yang ada jangan sampai dikenal itu Islam itu begini begitu. Nah, Islam ya menurut saya itu Islam satu gitu loh. Tidak harus Arimatea, tidak harus ya, ini. Iya. Kerja makin. Dia kerja iya. Jadi kembali ke Iya. laptop. Saya sengaja simpan laptopnya di sini biar enggak ini sebagai apa itu kata kunci. Kata kunci bahwa saya jangan keluar loh dari situ keinginan tawan saya. Iya. Jadi kapan ini Pak Nah, mulai kita ini. tertarik ke Arimatea? Nah, alhamdulillah seiring dengan perjalanan. Bukan, pertanyaannya bukan kapan tertarik, kan sudah tertarik karena sudah beli CD. Kapan punya keinginan untuk bergabung Nah, kepada itu. Arimatea? Nah, alhamdulillah. Nah, setelah beli CD-CD-nya, nah tentunya kita Ada kontak person kayaknya kan di situ ya? mungkin sebelumnya kan sudah ada lembaga A, lembaga B, lembaga C juga kita belajar. Iya. Ini kok unik ini Arimatea. Unik ini Arimatea, kok dia kerja yang begini-begini. Kan yang lain banyak yang garap. Iya. Ketertarikan kami tuh kok lembaga ini menggarap ibarat ada lahan 10 hektar. Iya. Ini yang sudah digarap A, B, C sudah digarap ini 9 hektar. Iya. Kok ada 1 hektar ini kok enggak digarap? Iya. Kurang tertarik. Nah, Arimatea menggarap ini. Iya. Ini yang saya kembali lagi saya suka menggarap orang yang tidak garap, Pi. Iya. Asik gitu, Sebenarnya itu bertualang. Sebenarnya itu cara berpikir orang punya bisnis yang profesional. Kalau sekarang itu Pak cari bisnis yang orang belum dilakukan. jamah gitu kan. Dan sampai hari ini kami selalu membuat terobosan-terobosan dakwah yang memang kalau sudah dilakukan orang kurang Nggak asik nyaman, gitu loh, ya. enggak asik, Oh, enggak berarti seru. kita juga punya ini jiwa petualang yang besar. Oh, dari dulu. Iya. Makanya kami namakan sekarang Adventure of Dakwah. Oh, masalah. Supaya hobinya tinggal dicuning aja sedikit. Oh, iya. Bertualang terus akhirnya biar seberat kan bertualang Iya, jadi. iya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi kapan lagi. Iya. Nah, ini juga seru ini. Iya. Setelah kami memiliki CD-CD kami tertarik Arimatea. Dan memang nah inilah pentingnya ada niat,
impian dan cita-cita kita wujudkan supaya Allah tahu apa sih, supaya Allah mempertemukan kita dengan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Nah, saya tertarik, bagus ini dakwah ini, asik ini. Dia garap dengan orang-orang yang lain tidak garap. Nah, inilah jadi akhirnya ini asik ini. Sampai di rumah itu kami masih simpan potongan pamflet lah, yang dari dulu orang bilang pamflet, yang ditempel-tempel untuk acara. Itu suatu hari kami berjalan di Jalan Mapanyuki, di mana Jalan Stadion, ada selembaran tercecer. Itu pun kami iseng-iseng aja ambil, sudah robek separuh. Bahkan kami ini dengan siapa Pak? Bapak dengan siapa? Teman-teman, awalnya sendiri aja dulu ya. Ada selembaran ini, saya lihat ini tercecer di jalan. Saya ambil. Saya ambil. Pas itu acaranya Pak Diki Chandra, PT yang adakan. PT yang adakan mengundang Diki Chandra sebagai sekjen dan Ustadz Yusuf Ismail ke Makassar. Diki Chandra yang artis itu bukan, ya? Bukan, sama namanya. Beliau perintis Arimatea. PT mengundang apa itu PT Pak? Persatuan Islam Tionghoa. Sekarang yang Ustadz Sulaiman apa semua yang Muslim Chinese. Nah, beliau di pamflet itu rupa-rupanya acara mendatangkan Pak Diki Chandra dan Ustadz Yusuf Ismail. Sampai hari ini Bu, kami clipping betul itu pamflet. Dengan sejarah loh itu Pak. Sampai ada sobekan, kami masih simpan baik-baik. Sejarah loh itu, mahal loh itu. Nah itu. Terus nah itu. Akhirnya kami baca yang diundang dari Arimatea. Allahu Akbar, langsung berapi-api, berbunga-bunga dan waduh, saya harus hadir ini. Apa itu ya? Pokoknya hari itu kami kerja sudah tidak terfikirkan pekerjaan apa. Yang penting bagaimana saya bisa hadir di acara itu. Berarti pada saat itu status tak masih karyawan? Masih karyawan. Di hotel? Iya, di Makassar Golden. Nah itu. Jadi pokoknya bagaimana caranya saya bisa hadir, apa saya tidak pikir yang lain-lain. Pokoknya saya harus ketemu ini orang ini. Ini yang lama saya cari, ini Arimatea ini. Arimatea. Iya, nah itu diadakan di 3 Utama di Mapanyuki. Nah, itu masih top-topnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat kembali untuk kekuatan-kekuatan dakwah Islam. Nah itu. Akhirnya kami menghadiri acara itu. Acara itu alhamdulillah Pak Diki mempresentasikan apa semua dengan Ustadz Yusuf Ismail. Nah, di situ alhamdulillah kami akhirnya berusaha untuk dekat panitia. Dekat dengan panitia, kemudian tujuannya bagaimana saya ini yang lama saya cari Pak Diki Chandra dengan Ustadz Yusuf Ismail. Orang Arimatea semua? Orang Arimatea semua itu. Orang Arimatea. Nah, selesai acara, memang pokoknya bagaimana saya terobos, saya tidak pikir-pikir karena saya harus terobos dan harus saya bertemu langsung face to face dengan mereka. Alhamdulillah atas izin Allah, kemudahan-kemudahan yang diberikan, dia ngalir aja, tidak ada sandiwara. Akhirnya orang pada mulai pulang, kami sudah mulai diskusi-diskusi kecil-kecilan. Nah saat itulah dibahas, bagaimana kalau dibuat Arimatea di Makassar, cabang Makassar. Nah akhirnya ngomong-ngomong lepas aja. Nah, Ustaz Sulaiman kan beliau sudah di PT. Lalu spontan aja mungkin beliau ini aja kan beliau pemerhati Arimatea, ini aja diberikan. Apa Ustaz yang ditunjuk? Ustaz Sulaiman tunjuk. Akhirnya bilang Pak Diki bilang kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Ya kalau begitu ya ini aja, antum aja. Antum aja kan, antum yang peduli dengan urusan-urusan gini ya, antum aja. Apa ya? Bukan tahun berapa itu Pak ya kira-kira? Sekitar 2005-2004. Nanti mudah-mudahan tak salah. Mudah-mudahan tidak salah, nanti dilihat itu anunya. Sekitar itu. Sebenarnya pikiran kami pada tidak ada terpikir mau jadi ketua, mau jadi apa, tidak ada pikir, tidak. Sudah ada diskusi. Jadi satu dulu saya mau tekankan di sini, kita punya niat, punya tekad ya, dan kita gigih dengan kita punya tekad itu. Allah, saya kira semua betul itu dibilang semuanya berawal dari niat. Itu kan disangka-sangka tadi. Kalau misalnya kita abaikan itu sudah sinyal kan itu sebenarnya dari Allah
kertas itu Kertas. ketemu di Jalan. tempat di jalan yang Tercecer tidak malah. tercecer. Kalau orang yang tidak peka Sudah itu yang- kan, nah, dia biar ada, tapi karena Iya. Allah juga tidak menyentuhkan. Allahu Ini tempat di Akbar. tempat yang orang lain anggap gimana, bukan yang berarti, tapi karena Allah yang menyentuhkan, kita ambil, kita lihat, dia menumbuhkan rasa Allahu Akbar. yang cuma Ustaz yang bisa tahu gimana rasanya ya. Nah itu. Allah. Jadi ya. Jadi memang aduh Terus gimana ya? selanjutnya habis ketemu itu Habis ketemu, mulai mulai menyetujui, menyetujui untuk kami membuka pikir- di Makassar. Ya, kami awalnya menyerahkan ke teman-teman, tapi mungkin karena ya saling baku tunjuk biasa lah kalau Iya, diamanahkan ini Iya. baku tunjuk-tunjuk Ki. Iya. Jadi Ya saya Bismillah saja dengan Iya. ya, tanpa melihat apa background Iya. kita tidak tahu, yang penting amanah Iya. ini kita ambil. Heeh. Bukan Terus berarti kita satu orang baru dengan satu. berdua sama Pak tadi yang di Ustaz PT, Sulaiman kan Ustaz beliau Sulaiman. tetap di PTG. Oh. Nah, dia manahkan ini aja antum Iya. aja. Jadi kita Iya. sendiri. Terus bagaimana Pas sampai ada menutup? teman yang satu ini, bagaimana Dik? Ya. Bismillah lah kita ambil aja, kita coba kita anu lah. Iya. Kalau memang kita diamanahkan ini, Iya. alhamdulillah mulailah kami perintis. Setelah itu pulang, mulailah kami pikir siapa ya teman-teman, kita ajak 1 orang 2 orang, termasuk teman-teman di masjid. Nah ini ada sampai hari ini yang mungkin ya tidak apa-apa kami sebutkan, mudah-mudahan ini Pak Budiarto itu memang sahabat kami, Iya. walaupun mungkin selalu di belakang layar, tapi Iya. sampai hari ini beliau masih bekerja untuk Arimatea. Iya. Dengan Merekrut satu-satu orang ini Pak ya? iya kami Dari ajak, kita, kami ya. sampaikan Iya. ini loh ada pekerjaan begini, tertarik enggak? Kalau nah, dari dulu itu juga kami punya prinsip sampai hari ini pun juga kami menawarkan sesuatu, kalau memang tertarik ayo, kalau enggak jangan Mi. Iya, iya. Kami enggak mau memaksa orang. betul, Enggak betul, mau. betul. Makanya pertanyaannya orang, berapa nih anggotanya Arimatea sampai hari ini? Ya begitu-begitu aja. Karena kami tidak mau ada orang ikut sama kami dalam tanda kutip ada keterpaksaan. Ya, tapi Jangan, dulu Mas. Pak, tapi itu kan kita sudah punya kayak yang saya tahu akhirnya kita memakai rumah tak sendiri Iya. yang di Cendrawasih Cendrawasih. untuk menjadi markas atau Iya, tempat saya gitu kira ya. apa ya? Nah, situ. Nah. Jadi waktu ada berdiri Arimatea itu memang kita sudah punya inisiatif, oh rumah saya saja ini yang dipakai. Atau Iya, gimana? karena alhamdulillah memang dari dulu rumah memang sudah ada tempat pengajian, Oh. sudah ada TPA, ngaji-ngaji Iya. kampung. Oh gitu. Siapa yang ngajar itu Pak? Ada adik, ada teman ngajar-ngajar di Ah, rumah. jadi itu sudah berapa orang itu pengurus tak waktu itu? Berapa orang itu dalam waktu jangka berapa lama kira-kira kita mendapatkan pengurus? Ada berapa orang? Hampir berapa ya? Ada sih berapa? Ustadz Ihsan Jaya juga itu. Alhamdulillah akhirnya ada beberapa teman tertarik, ada sampai 5 orang 6 orang, sampai mungkin ada 10 masih ada, mudah-mudahan dokumentasi pertemuan-pertemuannya masih ada kami simpan sampai hari ini. Iya. Nah beliau-beliau lah sahabat-sahabat kami yang perintis Arimatea. Iya. Terus kapan Pak Ustaz mulainya itu kita dapatkan orang yang kita bisa ajak untuk menemukan jalan pulang yang lurus? Arimatea dulu ya. Iya, Ini dulu kami ajak teman-teman kumpul, akhirnya kita bahas, akhirnya ketemulah, kami kontak-kontak ke Jakarta. Oh ya. Bagaimana proses pembentukannya ini Oh, dan ini ada ya. berjalan beberapa bulan, kami berarti bahas teman-teman, kami rembuk, kami rapat, akhirnya sepakat teman-teman, ayo kita jalan, Iya, iya. kita jalan, kita bentuk Arimatea cabang Makassar. Makassar. Nah, sudah akhirnya 2006. Oh, tunggu dulu Pak Ustaz, sampai sudah terbentuk berarti ada kita mungkin susung rencana kerja apa sudah ada seperti itu atau Nah, alhamdulillah kita tinggal copy paste saja karena kita karena betul, pengalaman Jackie. Betul. Kita Saya jalankan lupa. aja apa teman-teman jalankan di sana. Oke. Apa yang bisa kita jalankan, Iya, nah iya. itu. Terus Tapi ya namanya seiring juga teman-teman kesibukan, kami juga anda punya background sebenarnya, background agama juga anda ada, organisasi anda, akhirnya berjalan alami saja, berjalan alami saja. Nah tentunya di visi misi atau motonya Arimatea itu sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Nah itu akhirnya dibentuk di Makassar dengan itu motonya, sampaikan Islam, cegah
pemurtadan. Oh, tadinya cuma itu saja dulu ya, sampaikan Islam, cegah supaya orang yang sudah muslim ini jangan lari, jangan murtad. keluar, Jadi, jangan murtad, iya. Jadi Nah, Arimatea ada itu dua saja itu, dulu, ya. sampaikan Islam, cegah pemurtadan. Hmm. Nah, disitulah setelah resmi kita pengurus, kita pertajam nih agenda-agenda kerja apa semua, kita menyampaikan Islam. Nah, ini sudah lama. Iya. Nah, tentunya kalau kami sih ya dalam tanda kutip debat apa kurang asik, kurang seru. Jadi terus kapan Pak mulai dapat orang sampai bisa cari orang yang cari atau bagaimana sampai orang itu mau menyatakan dirinya bahwa saya mau bersahadat? Nah, itu juga. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin mereka dapat nomor kami di mana kan mungkin mulai tersebar itu Arimatea. Iya. Nah, akhirnya saya sendiri sudah mulai lupa ya siapa orang pertama. Tapi bukan sesuatu hal yang perlu diingat, apa-apa. Yang jelas mereka dapat nomor itu di Arimatea. Akhirnya mereka menemukan kami, akhirnya diskusi. Terus ada berikutnya lagi. Iya. Terus saya dengar-dengarnya rumah tak juga dipakai untuk orang kalau ada yang misalnya dia menyatakan diri ingin masuk Islam, terus dia keluarganya rupanya kita yang tampung juga di sana ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ada misalnya diskusi tertarik masuk Islam dan masuk Islam. Ya. Tentunya perjalanan waktu sering mendapat curhat-curhat, keluhan-keluhan. Ya. Kasihan ini kalau mereka sudah masuk Islam dan terus dari rumahnya. Kemana mereka? Nah, sudah kami ambil inisiatif, sudah kita tampung aja di rumah. Jadi sampai sekarang masih ada Pak yang mualaf itu yang kalau di rumah sudah tidak ada. Kami sudah pindahkan ke Talak Salapang. Kapan-kapan lah main ke sana. Boleh. Di Talak Salapang, beliau itu di Talak Salapang 5 nomor 9. Itu rumah memang khusus di rumah singgah mualaf kami buat di sana. Bagaimana caranya sampai kita bisa menghadirkan itu ke Makassar itu? Suami istri lagi malah. Saya sempat juga ada diundang itu untuk dengan anaknya. Dengan anaknya ya. Sempat diundang itu untuk pertemuan tertutup dengan istrinya karena tidak mau tidak dipublikasikan tidak diekspos, hanya di hotel, di kamar hotel dengan perempuan untuk berdiskusi. Nah, bagaimana itu Pak sampai kita bisa mendatangkan Dr. Sakir? Bisa cerita sedikit mungkin itu? Ya, kembali lagi tadi bahwa semua pasti ini skenario sang maha sempurna. Iya, itu pasti. Itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa tidak ada yang mustahil. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada yang bisa membendung dan tidak seperti kami pribadi tidak pernah menyangka Dr. Zakir Naik akan datang ke Indonesia, akan datang ke Makassar. Bahkan mohon maaf, kami yang berpelukan di panggung. Kami sempat berpelukan dengan Zakir Naik. Dan memang itu yang sangat berkesan sih. Gimana itu Pak prosesnya bisa mendatangkan seperti itu? Nah, itu kita katanya kalau mau mendatangkan itu harus bayar pesawatnya mahal. Kita yang tanggung, panitia yang tanggung ya. Nah, ya alhamdulillah. Nah, kami kan ada masuk juga di FUIB, Forum Umat Islam Bersatu. Nah, disitulah banyak lembaga yang berkumpul. Itu sebenarnya bukan Arimatea aja. Kami adalah bagian kecil aja. Kami adalah bagian kecil dari untuk mendatangkan Zakir Naik. Nah, yang lobby di pusat itu Ustadz Aziz Kahar bersama teman-teman itu mendatangkan ditawari bagaimana ke Makassar. Nah, kami kan ada di Forum Umat Islam Bersatu membahas bagaimana ini ada tawaran loh Dr. Zakir Naik di Makassar. Kita sambut aja. Tapi ada syarat di situ. Syaratnya apa? Ada syarat bahwa untuk menunjukkan keseriusan panitia, dia harus memiliki rekening yang saldonya tidak di bawah 500 juta. Perlu diingat bahwa 500 juta ini bukan untuk dibayar Zakir Naik. Beliau tidak dibayar sama sekali. Beliau tidak dibayar dan segala fasilitas tidak. Ini hanya untuk menunjukkan keseriusan dan kesiapan panitia sebenarnya. Nah, ini juga kami rapat
ya kami bingung juga sih. Ya. Kami bingung di mana kita dapat uang 500 juta, pada kita ini aktivis-aktivis ini dalam tanda kutip ya pas-pasan tapi semua. Sebenarnya iya pas-pasan semua, tapi sebenarnya kalau mau sih untuk suatu perkumpulan 500 juta itu enggak banyak loh Pak. Nah, Ya. inilah dasarnya rahasia Allah Ibu. Ya. Ini ada cerita pribadi kami juga ini. Pernah ada di WA, Ya. kami iseng-iseng aja. Ya. Kami isinya itu apa ya? Kami rindu sekali ingin mendatangkan Zakir Naik apa segala macam, bahasanya sekitar itu. Ya. Lantas ada yang komen, Ya. kalau ini di sela-sela kebingungan kami sebagai panitia ini, Ya. bingung kita panitia di Bukit Baruga kami meeting itu, bingung bagaimana caranya. Kami sempat terikat, ada pernah WA ini yang saya simpan, saya screenshot. Rupa-rupanya di sinilah rahasia Allah. Saya sendiri pribadi nggak tahu kok saya screenshot ini. Ada orang komen dia bilang, kalau memang ada yang bisa mendatangkan Zakir Naik, saya yang bersedia menanggung. Saya ingat kembali, berapa bulan lalu ada nggak tahu waktunya itu, saya screenshot. Saya sampai merinding loh Pak ini. Iya Ibu, Allahu Akbar. Jadi saya Itu sebelum rencana dokter sakit mau didatangkan sudah Iya, ada Bu. seperti itu. ada screenshot itu Bu. Saya Bagaimana kita bisa screenshot? Di mana? apa ya? Itu kembali lagi Allah yang gerakkan itu. Hah? Jadi di WA itu kami Sampai tersimpan nomornya itu Bapak. enggak tahu masih ada tersimpan. Enggak, no, Iya. maksud saya itu nomornya itu Bapak tersimpan di Nah, HP kan di screenshot Iya. dulu. Terus jadi itu refleks saja sebenarnya. Kalau ada yang bisa mendatangkan Zakir Naik, kurang lebih di situ. Kalau jika ada yang bisa mendatangkan Zakir Naik, saya bersedia menanggung segalanya. Oke, jadi sudah itu Langsung tiba-tiba muncul. refleks aja. Ya. Cari lagi kembali. Terus ini saya screenshot. Ya. Itu tersimpan Bu, Jadi kita beberapa langsung- bulan. Jadi beberapa langsung kita bulan yang lalu. Nah, kami panitia bingung. Gimana ini 500 juta? Langsung tiba-tiba saya, Deng Lau, kan Muhtar Deng Lau Ya. yang kota panitia. Ya. Deng Lau kayaknya ada saya punya, ingat dulu ada saya pernah screenshot ini. Coba Ki hubungi beliau. Nah, alhamdulillah Ibu. Diteleponlah beliau. Saya bilang, ada nomornya ini Deng Lau. Akhirnya dibukalah, diteleponlah beliau. Nggak tahu apa pembicaraannya. Akhirnya bilang, Bismillah, Makassar bersedia. Langsung 500 juta. Kami belum tahu apakah memang ada nominal 500 juta apa segala macam. Ya. Tapi kita dikasih deadline itu tinggal 2-3 hari ya untuk memberi jawaban ke pusat. Bersedia enggak Makassar ini? Iya. Jadi hari kedua, 2 hari kemudian kita Tunggu dulu Pak, 500 itu buat seluruh Indonesia atau cuma Makassar doang? cuma Makassar doang aja untuk membuktikan aja panitia serius enggak ini? Oh, untuk panitia Makassar serius. Jadi bukan panitia Jakarta ya? Bukan. Oh, I see. Jadi saya enggak tahu apa bentuk pembicaraan beliau dengan yang saya kasih nomor Deng Lau itu. Iya. Dia telepon, Iya. akhirnya Bismillah Makassar jadi kita ambil. Iya. Jadi kita enggak tanya berapa nominalnya. Iya. Jadi pokoknya jangan lepas. Iya. Pokoknya tawaran pusat untuk mendatangkan Zakir Naik ke Makassar jangan dilepas. Iya. Kita ambil apapun resikonya. Nah, Iya. kita komitmen panitia di situ. Iya. Kita komitmen apapun resikonya, apapun kita semua bergerak. Iya. Zakir Naik harus datang ke sini. Kita tawakal, kita berdoa, yakin bahwa jangan dilepas ke daerah lain kan rebutan ini. Penuh lah itu Pak, Nah, masih banyak yang bisa mau. Saya saja tidak mendaftar online, terus daftar di sini. Saya tidak tahu ngomong apa, saya masuk jadinya serba isi. Sedikit gotot sih pakai urat. Dahsyat itu. Jadi akhirnya itulah kalau memang Allah berkehendak dengan kekuatan doa teman-teman semua yang kerinduan kita datang Zakir Naik, akhirnya Allah wujudkan itu. Iya. Dan itu impian yang Jadi saya kira kata kuncinya di sini Pak, punya tekad, punya niat ya, dan punya yakin. tekad, keinginan, keyakinan pasti ya itulah. Dan semua itu ada, sudah tercatat sebenarnya. Jadi itu pesan kita ini di waktu hari Jumat yang penuh keberkahan ini menjelang maghrib, mari terus kita berdoa. Ya mudah-mudahan Allah terus luruskan niat-niat kita semua di sini, karena kita tidak ada tendensi lah dalam perjalanan dakwah ini. Apa ya? Saya kira juga alhamdulillah kita bisa bertemu kan sore ini Pak ya. Jadi dengan bertemu dengan orang-orang yang punya frekuensi yang banyak yang sama, punya keinginan yang sama, tidak ada bukan kita tidak mengejar dunia. Memang yang betul-betul kita kejar ini adalah akhirat. Bagaimana bisa kita
membuat pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat bekal kita, ransum kita itu bisa penuh pada saat kita pulang gitu ya. Pak Ustaz, ada pertanyaan yang sangat menarik buat saya ini. Adakah di antara pada mualaf yang orang-orang yang kita mualafkan itu yang punya kesan yang sangat mendalam. Sangat mendalam itu loh. Iya, sejak kami menggeluti dunia kemualafan, rasa-rasanya hampir semua mualaf kami istimewa. Tak ada yang kami beda-bedakan, sama. Semua indah, semua menarik, semua anak-anak kami, semua saudara-saudara kami. Tapi tentunya pasti seiring dengan pertanyaan Ibu Niar tadi, adakah yang sangat berkesan? Ya tentunya pasti ada dan sangat berkesan. Ya terutama mungkin ya yang diancam dibunuh, bahkan diberi pilihan kembali atau mati. Itu seru kisahnya. Kapanlah kita hadirkan beliau di sini. Itu salah satunya ya. Yang jelas intinya semua menarik, semua berkesan. Insyaallah semua mualaf menarik, berkesan, karena prinsip kami 1000 mualaf 1000 cerita. Benar. 1000 mualaf 1000 cerita, asik ini. Dan itu kembali tadi begitu banyak memang, terutama mereka mempertaruhkan nyawanya untuk demi mempertahankan sebuah akidah. Dan itu, dan kalau akidah sudah tertanam apapun juga. Dan hampir semua pesan kami kepada teman-teman, mari rangkul mualaf, karena mualaf sudah mengorbankan segala-galanya. Kok kita tidak menyambut mereka, tidak merangkul mereka, tidak mengambil mereka. Bahkan mualaf itu sudah mengorbankan segala-galanya, bahkan Tuhannya pun dia sudah tinggalkan. Anaknya, istrinya, lingkungannya, keluarganya, bahkan Tuhannya hidup nyamannya, segala-galanya dia korbankan hanya untuk mendapatkan ini. Hingga Tuhannya aja dia tinggalkan. Tuhan fata morgananya. Nah itu. Jadi kok kita yang muslim ini tidak menyambut mereka? Ayo kita sambut. Dan kita muslim ini kenapa tidak belajar dengan mereka? Dengan cara mereka itu meraih. Ayo kita sambut mereka dengan segala kekurangannya. Sambut mereka, muliakan mereka. Insyaallah, karena saya punya tanah loh Ustaz, ada di Balabori, kalau misalnya mau dipakai itu. Bismillah. Kita bisa buat nanti mungkin. Mari sama-sama kita bergandeng tangan berjamaah. Karena kami juga tahu kami banyak kekurangan. Tidak akan mampu mengemban amanah yang begitu berat ini. Berat banget, berat sekali. Tentunya ya mungkin alhamdulillah kebersamaan kita di sini. Zulkifli, Salwan, dan Ibu Niar dan teman-teman semua. Mari, ayo bersama-sama kita rangkul mereka, kita bimbing mereka. Mudah-mudahan kembali lagi tadi, ini yang memotivasi kami. Kali-kali aja ada di antara mereka ini calon penghuni surga yang kita tidak tahu. Siapa tahu ada di antara mualafin ada calon penghuni surga. Insya Allah semuanya bisa calon penjuru surga. Karena mereka sudah dijamin Mudah-mudahan tinggal bagaimana arahnya mereka. Sebenarnya mereka sudah kan jaminannya Allah, mereka itu yang dihapus semua kesalahannya, dosa. Diampuni kesalahannya, bisa tinggal bagaimana kita ini mereka sudah menempuh jalan seperti itu. Kita ini sebenarnya harus lebih kuat dari mereka. Kita harus bisa membantu mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Dan sayang kalau kita tidak memanfaatkan pintu surga tersebut. Betul sekali. Jadi melalui kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa mari saudara-saudaraku sekalian terus punya niat dan tekad untuk menyampaikan ini keindahan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW mengawali dakwah beliau dengan seorang diri. Tentunya para sahabat 9 atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hampir sebahagian besar mu'allaf. Jadi ini yang juga memotivasi kami dan ayo teman-teman semua. Betul.
Rasulullah didampingi oleh para sahabat yang sebahagian besar mu'allaf, dan inilah kerinduan kita semua. Mudah-mudahan kita juga Allah pertemukan dengan sahabat-sahabat calon penghuni surga. Amin. Dan Amin, satu ya keyakinan bahwa yang memotivasi kami juga mendampingi mu'allaf. Pak Ustaz, mengurus orang itu tidak gampang, ngurusannya saja sendiri tidak gampang ya. Nah sekarang adakah suka dukanya ini Pak Ustaz selama kita terlibat mengurus ini para mu'alaf? Apa ya? Kalau kami sih ya sukanya yang lebih banyak. Sukanya yang lebih banyak. Mungkin karena sebenarnya dukanya lebih banyak. Anggaplah dukanya 9, sukanya 1, tapi suka ini sudah meredam kedukaan tersebut. Karena ada kebahagiaan di dalamnya ya. Dan mungkin ya. Jadi saya ulang, sukanya 1, dukanya 9, tapi karena ada kebahagiaan di dalamnya, jadi duka itu menjadi suka yang besar. Akhirnya dia bisa menutupi. Mudah-mudahan bisa jadi suka semua. Jadi pemanis, insya Allah. Dan ya kesempatan kali ini ya kami hanya mohon maaf. Ya. Mungkin untuk keluarga, istri dan anak, mungkin agak tersita waktu. Ya, kami berterima kasih kepada terutama istri dan anak-anak keluarga yang bisa paham ya, ikut mendukung. Ya, yang mungkin waktu untuk mereka tersita sebenarnya, terus terang. Tapi mereka tidak keberatan itu, Ustaz. Walau bisa saja mungkin hati seorang istri barangkali ya. Melalui kesempatan kali ini ya kami ingin mengucapkan mohon maaf. Waktu itu tersita untuk mengurus dakwah dan mu'allaf. Ya. Tapi ini tidak juga Ustaz, tapi tidak didiskusikan memang sama istri ya. Nah, alhamdulillah bahwa ini kami sangat cukup berterima kasih dukungan istri, anak dan seluruh keluarga sangat mensupport kami di Arimatea. Dan ini memang kembali lagi tadi, sekiranya ada penghargaan, penghargaan itu lebih layak diberikan kepada anak dan istri serta keluarga. Dan ini juga kami sampaikan bahwa semua kami lakukan ini juga untuk kebersamaan anak dan istri serta keluarga, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita korbankan waktu sedikit di dunia demi untuk kebersamaan kita di akhirat. Itu tujuan, mudah-mudahan. Amin. Saya kira untuk sore ini Pak Ustaz menarik sekali pembicaraan. Terima kasih banyak sudah menghadiri undangan kita. Terima kasih para pemirsa, penonton YouTube dan MMCI dan juga Arimatea. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk mengejar ridhonya Allah. Baik Ibu Niar, mohon maaf ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berharap gerakan-gerakan ini kemudian menjadi pilar dari beberapa garda terdepan di dalam dunia. Sebenarnya nggak harus Makassar sih. Kalau misalnya hidayah itu ada di kota lain, contohnya di Medan, Jakarta. Kita ini mereka sudah menempuh jalan seperti itu. Kita harus lebih kuat dari mereka. Kita bisa membantu mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Astaghfirullah minal khotoya.